Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Pada kesempatan kali ini tepatnya hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 16 Oktober ya. Oktober 2021. Bertepatan juga dengan cabai rawit ori saya ini. Ini berusia 184 hari setelah tanam, kalau nggak salah seperti itu. Karena yang jelas saya tanam itu tanggal 12 April 2021. Kurang lebih 184 hari setelah tanam ya, 6 bulan. Kondisi tanamannya seperti ini. Buahnya sudah lebat kembali ya. Kita ke sana. Ini buah kedua ya. Buah kedua cabai rawit ori 212. Dan kondisinya sekarang bunganya masih banyak banget itu. Itu masih keluar bunga-bunga terus ini. Nah, alhamdulillah ya. Untuk kualitas buahnya menurut saya pun itu nggak jauh berbeda dengan pas fase buah pertama. Alhamdulillah sekali. Asal kita mencukupi nutrisinya untuk tanaman cabai ya, insya Allah tanaman cabai kita bisa awet dan buahnya bisa maksimal terus seperti ini. Itu juga tuh, ini buah kedua, ini lebatnya seperti buah pertama. Karena usia cabainya pun itu udah tua, udah 6 bulan lebih ya, masih kondisinya masih seperti ini. Dan ini juga bekas yang kemarin terkena antraknosa ya. Ini busuk, tapi ini bukan antraknosa ini. Coba. Oh sorry, ini antraknosa karena nggak ada titiknya ya. Biasanya kalau busuk seperti ini alat buah, tapi karena ini nggak ada bekas hangatannya, ini jelas antraknosa. Ini bekas antraknosa kemarin ya. Antraknosanya pun masih ada walaupun nggak sebanyak yang kemarin saya post ya. Kalau kalian memperhatikan perkembangan cabai ini, pasti kalian tahu antraknosanya sempat lumayan parah. Mungkin kalian yang penasaran dengan kondisi cabai saya kemarin seperti apa, bisa dibuka di video sebelumnya ya, seperti itu. Oke. Makin kesana makin rapet ini pohonnya karena kondisi di buah kedua, jadi tunasnya begitu rapet dan makin tinggi ya, seperti ini. Kalau kita dilihat dari bawah, tuh, ini dulu sampai sini, dan ini tunas-tunas baru yang di buah kedua seperti itu. Kalau dilihat dari bawah ya seperti ini, ya namanya juga tanaman tua seperti itu ya. Dan ini masih bermunculan bunga-bunga terus. Dan kondisi cabai saya sekarang itu sebenarnya terkena wabah ulat ya, karena di sini wabah ulat itu lagi marak-maraknya. Oke. Kita lihat lewat spot yang lainnya ya, pindah bedengan. Ya, ini saya sudah pindah bedengan dan kondisi di bedengan selain yang tadi seperti ini. Tanamannya. Dan alhamdulillah untuk harga cabai rawit ya di sini sudah mulai ada kenaikan. Nah ini ada yang busuk ini, tuh kelihatan tuh. Nah ini, saya petik. Ini busuk kering ya, antraknosa ya. Masih ada antraknosa ya, karena pengalaman saya itu antraknosa itu susah banget disembuhkan. Tapi paling nggak kita bisa cegah penyebarannya supaya nggak begitu cepat ya. Oke, kita ke sana. Ini juga ada yang agak keriting seperti itu. Ini keriting serangan trip ya.
Bedakan serangan trip sama tungau. Kalau serangan trip itu daunnya mengkerut seperti ini, dan kalau serangan tungau itu daunnya menggulung ke bawah. Biasanya di bawah daun ini itu ada tanda-tanda berwarna kecoklatan, itu serangan tungau. Dan yang jelas untuk antara trip dan tungau itu kalau saya itu obatnya beda, insektisidanya beda ya untuk mengatasinya. Nah, contoh serangan tungau ini yang kayak gini. Ini kan menggulung ke bawah. Ini dulu kena tungau ya, tapi alhamdulillah yang atasnya itu udah pulih. Ini udah lumayan banyak yang merah. Mungkin kisaran 3 hari lagi dipetik ya, sambil nunggu yang merah lebih banyak lagi. Oke. Cabai rawit ori, makin tua makin jadi. Ini juga kena ulat ini. Bolong seperti ini kena ulat. Nah, ini ulat-ulat kayak gini yang agak bandel ini ya. Karena ketika penyepraian biasanya ulatnya itu bersembunyi di dalam cabenya. Kayak gini. Nah, ini dulu kena tungau ini. Ini contoh yang kena tungau, daunnya menggulung seperti ini. Ini juga kena tungau, tuh. Tapi ketika yang atas sudah mulai halus ya. Oke. Yang jelas untuk setiap kali penyepraian saya pasti dokumentasi. Kalian bisa cek aja di video-video sebelumnya, oke. Nah, untuk kesempatan kali ini saya juga sekarang sebenarnya melakukan penyepraian. Tanknya di sebelah sana, di parit yang tengah ini. Dan penyepraian kali ini saya itu tujukan untuk hamanya itu ulat, menggunakan insektisida untuk membasmi ulat. Seperti itu ya. Dan yang jelas nanti ditambah juga fungisida untuk melakukan pencegahan atau menghambat penyebaran perkembangan patek atau antraknosa, seperti itu. Tuh bunganya. Mantap ya. Dan selain menggunakan pestisida tadi, saya juga menggunakan pupuk ya, dimana pupuk ini saya tujukan untuk memberi nutrisi agar buahnya lebih maksimal, besar-besar, dan lebih berbobot. Yang jelas lebih lebat juga, dan mencegah terjadinya kerontokan bunga. Ini walaupun kena bule, tapi buahnya itu juga bunga-bunganya tuh. Ini kena bule ini. Nah, obat apa yang saya gunakan, pupuk apa yang saya gunakan untuk penyemprotan kali ini, seperti biasa saya akan mengoplosnya di rumah karena di sini nggak ada air ya. Kebetulan bak di sebelah sana itu belum tak isi air, jadi ya kita mengoplosnya di rumah aja karena kebetulan kebun ini berada tepat di belakang rumah. Nah, namun sebelum kita melakukan pengoplosan, alangkah baiknya bagi yang kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol merah di bawah ya, subscribe, pencet aja, padamkan aja. Kalau susah dipencet, tendang aja tombol yang merah ya, dan like jika kalian menyukai video ini. Oke, langsung saja kita ke rumah untuk melakukan pengoplosan pestisida. Baik sedulur, untuk penyepraian kali ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwasanya kondisi cabai saya itu seperti tadi. Baunya udah lebat, udah besar-besar semua, udah mulai ada yang merah. Dan untuk penyepraian kali ini saya akan menanggulangi ulat, nanti juga pakai fungisida dan pupuk daun. Nah, ini amunisi yang saya gunakan yang pertama itu untuk insektisidanya ya. Insektisida yang saya gunakan dengan merek dagang Sagri M7 dengan bahan aktif klorfenapir dan asefat. Ini juga insektisida ini juga bisa untuk mengatasi lalat buah karena insektisida ini baunya sangat menyengat. Seperti itu ya. Nah, untuk merek dagang kalian bisa mengikuti ini Sagri M7 atau merek dagang lain dengan bahan aktif yang sama. Setahu saya itu dengan merek dagang Vampir itu juga sama. Cuman saya milih ini karena ini harganya lebih murah, seperti itu ya. Dan untuk fungisidanya untuk penyepraian kali ini saya menggunakan bahan aktif Mancozeb dengan merek dagang Narcozeb. Seperti itu ya. Dan nanti untuk menggunakan insektisida ini
gunakan untuk per tangkinya itu 10 sampai 15 mili. Ya, pakai dosis tinggi. Kemungkinan saya pakai dosis tinggi karena ini saya 5 hari itu udah 5 atau 6 hari malah nggak melakukan penyemprotan karena dengan kesibukan saya. Jadi saya akan melakukan penyemprotannya dosisnya lumayan tinggi nanti ya. Kayak kemungkinan nanti 15 mili. Nah, nanti ini 15 mili dan yang ini untuk fungisida narkozepnya, bahan aktif narkozep nanti 3 sendok. Dan sekarang untuk pupuk daun. Untuk pupuk daun yang pertama. Untuk pupuk daun yang pertama saya menggunakan merek dagang Grenka ya. Pupuk makro majemuk NK dari cap kapal terbang. Ini dengan komposisinya itu nitrogen 13% dan kaliumnya 46%. Kalian bisa menggunakan pupuk ini atau juga kalian bisa menggunakan KNO3 yang putih. Itu kandungannya sama ya. Kebetulan saya sekarang menggunakan Grenka ya. Biasanya juga saya menggunakan KNO3 putih. Tapi ingat untuk KNO3 yang putih karena KNO itu ada dua, KNO3 yang putih ada dua ya. Yang pertama berbentuk granul dan yang kedua itu berbentuk kristal. Kalau untuk melakukan penyepraian gunakanlah yang berbentuk kristal. Seperti itu ya. Contoh ini yang berbentuk granul untuk KNO3 putih. Saya juga ada ini. Ini ya yang berbentuk granul atau pril. Ini KNO3 putih juga dan ini bentuknya, nah itu dibolongin apa nggak tahu. Bentuknya seperti itu. Jangan gunakan yang ini karena ini susah larut dalam air. Gunakanlah yang kristal. Oke. Itu untuk pupuk daunnya yang pertama. Tapi saya juga ada tambahan pupuk daun lagi, yaitu ini. Pupuk borat. Borat. Pupuk borat ya, dengan kandungannya itu boron. Boron berapa ini? Ya, yang jelas itu pupuk borat ya dari cap tawon. Ini juga sangat bagus untuk fase pembungaan ya, pembuahan juga. Oke, saya ulangi lagi ya untuk dosis ya. Nanti untuk dosis per tangkinya, untuk pupuk Grenkanya atau KNO3 putih yang kristal itu 3 sendok. Untuk pupuk boron ini, borat, gunakan setengah sendok, jangan banyak-banyak karena kalau kebanyakan akan berdampak negatif sama tanamannya ya. Karena ini dosisnya sangat kecil, cukup setengah sendok makan. Grenka 3 sendok makan, boron itu setengah sendok makan. Dan nanti untuk fungisidanya saya gunakan 3 sendok makan, fungisida narkozep ya. Dan untuk insektisidanya saya akan gunakan 15 mili per tangki. Jangan lupakan perekat. Itu penting banget perekat karena kondisi di sini juga kadang-kadang hujan ya. Jadi perekat itu sangat membantu untuk memaksimalkan daya kerja pestisida seperti itu. Tapi nanti untuk saya menggunakan perekatnya itu nanti nggak pakai boomstick ya, nggak pakai perekat yang biasanya, nggak pakai yang ini, nggak pakai ini, nggak pakai prime stick ya. Tapi saya nanti akan menggunakannya cover WP. Karena tadi pagi di sini hujan, jadi untuk menetralisir pH yang ada di daun itu bisa menggunakan cover WP. Oke. Dan menggunakan cover WP itu nanti 3 sendok makan. Saya akan mengoplosnya dulu ya karena saya susah membuat video. Jadi saya akan mengoplosnya tanpa di video, oke. Baik dulur, inilah hasil pencampuran pestisida ya, dimana berisi pestisidanya itu untuk insektisida Segrek M7 itu 15 mili. Untuk fungisidanya atau narkosepnya itu 3 sendok makan ya. Dan untuk pupuk Grenkanya 3 sendok makan, pupuk boronnya setengah sendok makan. Dan untuk perekat atau cover WP-nya 3 sendok makan. Seperti itu ya. Ini tinggal kita masukkan ke dalam tangki. Oke, ini sudah saya masukkan dan tinggal dipenuhi air dan langsung melakukan penyemprotan.